Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Prasetyo. Saya dari kelas DKP yang 1A, NIM 2204011. Di sini di kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi saya tentang jurnal yang sudah saya cari di mata kuliah ilmu bahan, yaitu judulnya adalah pengaruh heat treatment terhadap struktur mikro dan kekerasan aluminium paduan aluminium, silikon, koper pada silinder head di sepeda motor. Lalu yang pertama, pendahuluan. Aluminium paduan, aluminium, silikon, dan koper sangat luas penggunaannya karena memiliki beberapa kelebihan seperti ringan, mudah dilakukan di permesinan, ketahanan korosi yang baik, konduktivitas panas dan listrik yang baik, sehingga sering digunakan untuk komponen otomotif. Aluminium paduan, aluminium, silikon, dan koper biasanya digunakan untuk komponen otomotif seperti blok silinder dan silinder head. Ada beberapa metode pengecoran yang digunakan untuk membuat komponen otomotif seperti ini, seperti cetakan pasir, cetakan permanen, die casting, atau metode evaporatif, yaitu loss form casting dan lain-lain. Yang pertama adalah ini metode LFC ya, atau loss form casting. Metode loss form casting atau LFC menggunakan pola dari styrofoam atau busa polyestrin yang dimasukkan dalam pasir cetak. Salah satu kelebihannya adalah keleluasaan dalam desain pola coran dengan berbentuk relatif rumit yang sulit dibuat dengan metode lain dapat dibuat dengan metode ini. Pengecoran loss form juga memiliki beberapa kekurangan seperti banyaknya cacat pada benda kerja cor karena jatuhnya pasir ke logam, cair porositas atau cacat lipatan. Lalu yang berikutnya adalah heat treatment. Proses perlakuan pada heat treatment pada hasil coran sangat penting karena biasanya digunakan untuk meningkatkan sifat mekanis paduan aluminium cor. Perlakuan panas memperbaiki kekuatan dari aluminium paduan melalui proses yang dikenal sebagai pengerasan presipitasi yang terjadi selama pemanasan dan pendinginan dari paduan aluminium, dan di mana presipitasi yang terbentuk di aluminium matriks. Perlakuan panas T6 yang diterapkan pada paduan aluminium, silikon, dan magnesium dengan penambahan modifier peningkatan kekuatan tarik. Selain meningkatkan kekuatan tarik, perlakuan panas T6 juga meningkatkan nilai kekerasan dan kekuatan impact hasil cor. Pada proses solution heat treatment T6 pada paduan aluminium, silikon, dan magnesium, temperatur pemanasan yang paling baik adalah pada temperatur 480 hingga 540 derajat Celcius. Temperatur pemanasan pada proses edge hardening yang paling optimum kira-kira pada temperatur 150 derajat hingga 200 derajat Celcius. Sedangkan Hossein dan Courtney melaporkan bahwa temperatur aging yang paling baik untuk paduan aluminium, silikon, dan koper adalah pada 225 derajat Celcius. Waktu penahanan yang pendek mempengaruhi nilai kekerasan yang baik dengan rentang waktu 1 hingga 2 jam. Lalu ini berikut adalah komposisi, tabel komposisi. Tabel yang pertama ini komposisi paduan aluminium, silikon, dan koper. Lalu yang kedua ini tabel kedua ada perlakuan panas atau heat treatmentnya. Nah, yang berikutnya metode penelitian. Pola dipersiapkan dengan memotong polyestrin berbentuk blok yang dipotong dengan pemotongan stereofoam kawat panas dengan akurasi 0,5 mm. Di mana pola stereofoam memiliki berat jenis 20 kg per meter kubik. Pola silinder head yang telah dirangkai dicelupkan dulu ke dalam cairan dari campuran zirconia atau ZR-A dan koloida silicate selama 60 detik, dan selanjutnya dikeringkan selama 24 jam. Pola yang nantinya setelah sudah 24 jam, pola akan ditempatkan di dalam kotak dan kemudian diisi oleh pasir silika dengan ukuran kekasaran yaitu 60 hingga 100. Lalu cetakan akan digetarkan selama 60 menit dengan frekuensi 40 Hz. Aluminium paduan komersial, aluminium, silikon, dan koper sebanyak 2 kg dalam bentuk batangan dimasukkan di dalam silikon karbid crucible
untuk dilebur dapur listrik dengan temperatur tuang 750 derajat Celcius. Komposisi kimia aluminium paduan yang digunakan pada penelitian ini sebagaimana terlihat pada tabel 1 yang diuji menggunakan spektrometer. Selanjutnya logam cair dialiri gas argon sebelum dilakukan penuangan. Untuk tabelnya ini tadi ya, sebelum di slide sebelumnya itu sudah diperlihatkan tabelnya. Lalu berikutnya ini adalah dimensi polanya. Untuk dimensi polanya kurang lebih seperti ini. Nanti styrofoam yang belum melalui pengecoran dia bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, berikutnya nyampe tahap di hasil spesimen. Nah, dilihat ya teman-teman ya, ini yang berbahan styrofoam ini berbentuk seperti ini. Lalu yang ini sudah di casting, sudah melalui proses peleburan dari yang tadi aluminium paduan ya. Spesimen diuji didapatkan dari pemotongan benda cor pada bagian alas dari head cylinder sebagaimana ditunjukkan pada B. Spesimen uji diberi perlakuan panas solution treatment pada temperatur 520 derajat Celcius selama 2 jam di dalam electric furnace dan secara cepat dicelupkan ke dalam air hangat dengan temperatur 70 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan age hardening pada temperatur 200 derajat Celcius dengan waktu tahan masing-masing selama 2-3 dan 4 jam. Spesimen uji dilakukan proses grinding, polishing, dan dieksa menggunakan HF 0,5%. Struktur mikro diamati menggunakan mikroskop optik digunakan untuk mengamati fraktografi dari aluminium paduan dari aluminium, silikon, dan koper sebelum dan sesudah treatment. Nah, ini hasil pengamatannya, struktur-struktur yang sudah melalui proses heat treatment. Mengamati struktur mikro paduan aluminium, silikon, dan koper. Struktur mikro paduan aluminium, silikon, dan koper sebelum dan sesudah proses solution treatment ditunjukkan pada gambar 2A. Ini yang sesudah. Partikel Si atau silikon terlihat tersebar merata pada seluruh daerah dengan berwarna hitam. Ini sudah terlihat ya, untuk partikel silikon ini udah. Nah, ini ada beberapa porositas juga, terus ada zat-zat yang memang masih terlihat lah. Sedangkan partikel Cu atau koper dengan warna kecoklatan, Cu metrik, alfa aluminium berwarna putih. Kandungan koper yang Cu atau koper yang cukup besar menyebabkan banyak terbentuknya senyawa intermetalik Al2Cu atau aluminium 2 karbon. Itu ada di gambar 2B. Gambar 2B itu yang ini. Malah kurang lebih seperti ini ya. Lalu berikutnya kita ada di proses pemaparan terakhir. Yang berikutnya ada kekerasan, efek pengaruh solution treatment dan aging terhadap nilai kekerasan pada paduan aluminium, silikon, koper, di mana dilakukan aging pada temperatur 200 derajat Celcius dengan perbedaan waktu tahan. Pengaruh aging sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4. Terlihat bahwa nilai kekerasan meningkat signifikan proses aging. Yang dinilai kekerasan optimum didapatkan pada waktu aging selama 3 jam. Nah, berikutnya terakhir ada di kesimpulan. Yang pertama, partikel si paduan aluminium, silikon, dan koper, terjadi perubahan setelah dilakukan proses treatment, di mana partikel silikon mengalami perubahan, yaitu menyebar ke seluruh bagian. Partikel Cu juga mengalami perubahan juga. Yang kedua ada proses solution treatment dan aging sangat signifikan, meningkatkan nilai kekerasan pada paduan aluminium, silikon, dan koper dengan nilai kekerasan maksimum, yaitu pada solution treatment 520 derajat Celcius 2 jam dan aging 200 derajat Celcius selama 3 jam. Nah, yang ketiga solution treatment dan aging menghasilkan larutnya fase aluminium 2 koper dan aluminium, koper, magnesium, dan silikon dalam fase alfa aluminium. Sebelumnya terima kasih buat pemaparan hari ini. Sebelumnya teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Mas izin bertanya. Ya silakan Mas. Izin bertanya tentang mengenai percetakan LFC, Mas. Kenapa Mas lebih memilih percetakan LFC ya daripada yang lainnya? Pertanyaan bagus. Semua itu tergantung dari mindset. Enggak bercanda ya, maaf. Nah ini ya.
LFC, loss form casting. Sebenarnya ada di bab pendahuluan juga sih sebenarnya itu. Mana ya? Nah ini nih. Metode evaporatif atau bisa dibilang loss form casting ya. Untuk loss form casting ini kenapa saya lebih milih ke loss form casting? Karena yang pertama kita bisa melihat dulu ya media yang bakal menjadi spesimen itu apa, karena memang kebetulan spesimen yang di jurnal ini buat itu adalah cylinder head. Jadi makanya kan cylinder head itu kan memiliki banyak sirip-sirip yang dimana keunggulan dari metode LFC ini atau evaporatif ini, dia bisa apa ya? Di sini ada kuasa. Pengecoran loss form juga memiliki beberapa coran. Satu kelebihannya adalah keleluasaan dalam desain pola coran. Itu lebih luas ya untuk model corannya. Terus keduanya coran dengan bentuk relatif rumit yang sulit dibuat dengan metode lain dapat dibuat dengan metode ini. Jadi metode ini jauh lebih lebih sesuai lah dengan spesimen yang akan saya buat. Kurang lebih Mas sudah terjawab ya jawabannya ya? Iya. Sudah ya Mas. Sebenarnya terima kasih sudah bertanya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang mau dipertanyakan lagi sebelum nanti kita penutupan. Ya silakan, ada yang mau bertanya lagi? Bertanya Mas. Iya boleh Mas, silakan. Saya ingin menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk solution Mas? Oh, solution treatment. Iya. Oh iya. Izin menjawab ya Mas ya. Iya. Untuk waktu, kalau nggak salah ada di tabel nih Mas ya. Iya. Nah ini, untuk waktu yang diperlukan untuk solution treatment itu ada di waktu 2 jam. Jadi seperti itu aja sih Mas, sebenarnya simpel. Udah terjawab Mas? Iya sudah Mas. Sudah, makasih Mas ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih atas kesempatan hari ini untuk saya bisa memaparkan hasil presentasi yang sudah saya kumpulkan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.